sih. The first time aku pertama kali enter our campus itu cuma benar-benar amazed. Biasalah daerah tuh nggak ada kampus yang keren itu gitu. Di mall terus ada kampusnya. Itu pertama kali datang sebagai anak daerah itu pastinya minder sih, Miss. Pastinya minder karena kita waktu itu kayak masa aduh ini gimana ya, nanti ada nggak ya yang mau berteman, ada banyak gimana aku bisa settle ya, apakah aku bisa survive di katanya kerasnya ibu kota. pasti waktu itu banyak sekali worriness, minder, terus belum lagi kayak kalau ketemu teman-teman kayak keren-keren banget ya, gaul banget ya, kayaknya I'm just a little potato gitu. Wah, Saya little masih minder. Karena biasa lah, mungkin kayak dari anak daerah di Sumatera, dan kalau waktu pertama kali kita kenalan, orang tuh nggak tanya, kamu tuh udah kayak, kuliah di mana? Pasti mereka pertanyaan pertama, orang daerah ya? Mungkin karena logatnya itu masih logat daerah gitu. Nah, itu waktu itu kayak, aduh, mateng deh gue, ini gimana ya? Aduh, gimana ya gitu. Sempat ada worriness kayak apakah aku bisa survive, apakah aku bisa lewatin, itu sempat lebih ke worry sih, kayak aduh gimana ya, bisa nggak sih, aduh mereka mau nggak ya berteman, lebih ke kayak gitu sih sebenarnya. Oh, wow, sempat khawatir juga ya ternyata Britney ya, Brit? Iya, khawatir, bener banget sih, Miss. Wow, dan kita waktu itu setelah kita 3 hari bareng-bareng di OMB 1 angkatan Podomoro, terus kan kita terpisah ya, kita punya hari keempat sendiri kalau nggak salah, yang lainnya udah Iya, nggak ada. potluck, bener. Potluck ya. Nah, Britney langsung ketemu sama one of the HR apa ya, GM HR yang cukup terkenal di Indonesia, Bu Ade Norwenda ya waktu itu. Randa ya, bener. Sama ada welcoming dari Mosho Nicholas Moro ya, kalau saya baca di sini dari IVI. Apa yang kamu rasain pertama tuh, Brit? Hari pertama itu kan kayak hari pertama kuliah langsung ketemu sama someone from hospitality industry. What did you feel? Sama sih, Miss, masih tetap deg-degan. Kayak apalagi waktu di hari pertama, kan mulai kelihatan banyak yang udah stands out. Banyak yang berani mengekspresikan pendapat dia, banyak yang beda, kayak semuanya itu benar-benar keren lah anak-anak. Kayak tetap balik lagi itu masih kayak, aduh, panik lagi. Kayak belum menemukan zona nyamannya gitu, belum menemukan note-nya itu harus gimana cara bergaul sama teman, bagaimana cara approach sama satu sama lain, itu masih kayak, aduh bisa nggak ya, waktu itu hari pertama udah minder lagi karena lihat teman-temannya, waduh ini gila sih teman-teman gue keren-keren semua, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian berani mengekspresikan diri depan umum, kemudian stands out, itu benar-benar kayak wow. Dan aku ingat juga tuh Hans itu yang bawain cheesecake, dan I was like, Oh iya oh iya my iya. god, nih keren-keren banget. Dan mostly kayak, dan banyak juga yang langsung kayak ngomongnya itu percakapannya pakai bahasa Inggris. Kayak kalau saya di daerah ini bahasa Inggris ini bukan bahasa yang benar-benar, masih belum bahasa utama lah, masih belum pelajaran utama. Jadi kayak di sini kayak, aduh mateng deh pakai bahasa Inggris lagi, ini gimana? Itu hari-hari itu waktu pertama-tama itu masih, aduh panik banget, super panik. Wow. Dan kalau nggak salah di hari pertama itu kita juga sempat terpana karena ada siapa ya waktu itu udah bisa nyapa Monsieur Nicolas dalam bahasa Perancis ya. Kita sampai yang kayak itu siapa ya? Saya lupa juga tuh. Tapi begitu dia sapa, aku juga, woi, canggih juga ini anak gitu. Oh, tapi kamu sempat ngerasain minder juga ya ternyata Brit ya? Pasti lah, benar-benar merasa minder sekali waktu itu. Nah, udah mulai masuk ke kelas nih, Brit. Hmm. I inget banget tuh waktu masuk ke kelas pertama kali, angkatan pertama tuh belum punya namanya Service Excellence. Jadi angkatannya Britney itu jadi percobaan kelas Service Excellence. Dan waktu itu kebetulan yang bawain saya tuh. Terus apa perasaan Britney waktu ngikutin ini pelajaran ngapain sih? Disuruh nyenengin diri sendiri, suruh nyenengin orang lain, suruh hore-hore, suruh nyanyi-nyanyi gitu. Apa yang kamu rasain pada saat
dapat pelajaran-pelajaran yang mungkin agak berbeda dengan saat kamu di SMA? Bingung. Bingung. Pertama kali saya ngikutin kelas ini kayak, loh, kok ini ngapain ya? Kok padahal tapi kayak ini kelas apa gitu. Biasanya mungkin karena saya kan dari SMA yang which is base-nya itu dari SMA jurusan IPA dan nggak ada base-nya yang kayak bener-bener sosial seperti ini. Dan akhirnya ini sempat bingung sih, ini buat apa ya? Kayak masih belum menemukan jawabannya waktu itu. Dan itu semester 1, semester 2 itu adalah semester saya masih meraba-raba sih sebenarnya. Kayak aduh ini nih apa? Ini ngapain? Kenapa belajar ini? Apakah saya benar nggak sih jurusan perhotelan ini emang sesuai dengan diri saya? Atau kenapa ya? Waktu itu project saya adalah waktu itu sama Julie, Rudy, kemudian Giselle, Jennifer, dan lain-lain itu kita dapat projectnya ke bagian itu greetings orang di beberapa spot gitu. Yes, di pintu masuk terutama. Iya, di pintu masuk kita nyanyi, nari-nari. Waktu itu I was like, oke, gue ngelakuin ini ya udahlah, jalanin aja, ini cuma buat nyelesain kewajiban, nyelesain SKS. After that, I don't know what's the point gitu. Di titik itu aku merasa kayak gitu, kayak wow, masih nggak tahu sama sekali. Tapi itu benar-benar melekat sih. Meskipun aku nggak paham itu tuh apa, tapi itu benar-benar kejadian, itu benar-benar pelajaran yang salah satu yang bakal aku ingat, kayak first impression. Itu yang pertama kali Miss mengenalkan diri, Miss prepare banana, terus ada pakai mantra yang Ho'oponopono mantra itu. Dan mantra itu yang bakal kita ingat sampai sekarang gitu. Nah, itu yang bikin kayak, wah oke. Sekarang mungkin ini berarti pelajarannya, dan kita sadar value dari pelajaran ini pas kita udah sampai ke industri. Which is yang dimana pelajaran ini meng-create first impression jadi lasting impression gitu. Baru dapat poinnya itu malah bukan di titik itu juga, malah pas waktu udah di industri baru kayak, oh ternyata ini toh fungsinya. Tapi waktu kuliah itu masih benar-benar bingung, masih jong gitu, kayak ini ngapain gue nyanyi-nyanyi, udah nggak pandai nyanyi, nggak tahu kenapa, kok nyanyi-nyanyi, kan kita bukan kuliah seni gitu. Mikirnya waktu itu masih gitu, masih kayak bingung gitu. Iya, dan itu juga kayaknya angkatan kalian ini termasuk angkatan yang paling diuji coba, karena baru angkatan kedua ya, Brit. Jadi ya benar, angkatan kedua. Kita tuh semua pengen ngasih percobaan activity sama kalian, sehingga kalian itu dieksplor semaksimal mungkin gitu kan. Iya, benar-benar. Kayaknya malah sebelum service excellence kita mesti nari-nari di acara ulang tahun kan? Iya, di APG. Ulang tahun ke-46 ya, kalau nggak salah. Yes. Nah, ini masuk ke perjalanan Britney, salah satu momentum yang menurut saya surprise gitu. Britney tadi bilang sebagai anak daerah, dia ternyata adaptasinya sangat cepat. Terus pada saat kita tanya nih misalnya, kita mau ada acara nih sama seminar atau workshop, waktu itu kalau nggak salah Bu Santi bawa acara ini. Terus setelah itu kita ada acara di SIL Interfood juga. Itu Britney adalah salah satu mahasiswa yang always let's go gitu. Mungkin tadi Britney cerita, saya nggak tahu poinnya apa, ini ngapain juga disuruh nyanyi-nyanyi, disuruh nari-nari, ini pelajaran nggak jelas banget gitu ya. Tapi di luar itu semua, di luar kebingungannya Britney ini adalah salah satu mahasiswi yang di antara banyak juga mahasiswi yang begitu, tapi dia selalu punya attitude let's go gitu. Nah, Brit, kenapa sih kamu mauan banget gitu spending your time untuk ikut kegiatan-kegiatan kayak yang ada di foto ini? Simple answer. Waktu itu mikirnya adalah iseng-iseng. Karena biasa iseng-iseng, Miss. Karena penasaran, di daerah tuh nggak ada kegiatan yang kayak gini tuh nggak ada samsek. Nggak ada sama sekali. Dan itu semua bermula dari aku iseng-iseng, penasaran, terus merasa kayak, aduh, gue harus manfaatin waktu 4 tahun gue, nggak boleh sia-sia nih. Dan ternyata bermula dari iseng-iseng, jadi part of my self-discovery, I self-exploring gitu. Jadi kayak mengeksplor apa sih yang bisa digali dari diri saya, apa
ternyata aku bisa loh kayak gini, ternyata join dari ini ada ilmu yang didapat, ternyata dari join yang ini ada ilmu yang didapat, dan itu jadi sesuatu yang addictive gitu. Dan after we joining that event, itu ada sense of kayak perasaan puas, perasaan kayak wow, ternyata gue bisa. Bermula dari iseng-iseng. Nah, dari sana baru mulai ketagihan. Wow, that's something yang I really adore you sih, Brit. Your let's go attitude itu loh. Jadi, sometimes saya juga gini, ini anak mau nggak ya saya ajakin, tapi karena ada kayak kamu, ada kayak Juju, Jose, Francisca, yang Bella gitu ya, Viol gitu, yang selalu, yes, ayo miss gitu. Jadi, begitu lihat kalian begitu, saya jadi semangat juga tuh ajakin terus. Dan tadi saya paling suka poin di Britney adalah saat dia bilang saya nggak boleh sia-siakan 4 tahun saya udah jauh-jauh ke Jakarta, gitu kan. Udah sekolah di sini, saya mau explore at my maximum gitu. Nah, itu adalah poin yang I really adore sih, Brit. Thank you, Miss. Oke, kita ke next ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat nih, ini adalah titik di mana Britney memang really eksploratif ya. Jadi kalau ditanya siapa yang mau coba decoration, angkat tangan dia. Siapa yang mau coba ini, angkat tangan dia. Jadi Britney meskipun dia tadi merasa panik, anak daerah, dan kamu pasti ngeliatin Johan juga tipe yang begitu ya. Dia apa-apa langsung angkat tangan lah pokoknya. Yes, Brit? Can you hear my voice? Tadi keputus. Oh ya, jadi ini adalah contoh activities di mana Britney itu selalu angkat tangan gitu. Untuk mau nyoba ini nggak? Saya mau. Mau nyoba itu nggak? Saya mau. Itu selalu ada tuh di Britney itu. Jadi ini adalah salah satu contoh fotonya, Brit. I found it in my Instagram juga gitu ya. Udah lama banget. 24 November 2015 tuh, Brit. Nah, lalu ini juga masih tadi, ya, our project, yes, kita main-mainan, ini project. Nah, lalu Britney mulai kelihatan warnanya pada saat dia presentation di Thinking and Acting Like Entrepreneurial Leader. Nah, Brit, boleh cerita sedikit nggak mengenai projectile kamu, Brit? Aku waktu itu projectile ini salah satu yang challenging banget sih. Ini karena benar-benar ngasah buat berpikir kritis, apa sih orang yang perluin di kayak inovasi, apa sih orang yang perlu di waktu di kampus itu, kayak bisnis apa yang perlu di running. Ini benar-benar salah satu yang challenging banget. Dan waktu itu untungnya saya match up sama tim yang keren banget, ada Johan, ada Rikades, ada Philips. Itu kita bikin karena waktu itu belum ada kantin kan, dan kita kesulitan banget kayak mau minum air itu kayaknya susah ya, harus ke Carrefour lagi. Terus kayak kita bikin kayak untuk isi ulang air gitu. Dan itu dibuat di kantin kejujuran. Dan di tile ini yang pertama kali aku ngerasa harus benar-benar berpikir secara kritis. Aduh, ini gimana ya? Ini eksekusinya gimana ya? Jalan nggak ya? Ini benar-benar kayak benar-benar ngasah creative thinking-nya kita buat mikirin ini harus ngapain, harus jualan apa. Dan presentasi waktu itu kalau nggak salah kita di lantai 46 bukan sih ya, Miss? Yes, 43 dan 46, betul. Ya, nah itu juga deg-degan banget. Dan saat itu masih belum menemukan note-nya itu gimana ya. Itu semua bagian dari proses ya, masih belajar. Kayak kadang kita habis presentasi, selesai presentasi baru keinget, oh seharusnya gue pas presentasi ini ngomong gini. Oh tadi presentasi nggak ngomong gini ya. Nah, pas mulai dari sana, aku setiap kali, misalnya after ada presentation, atau habis ngapain after match-nya, itu pasti bakal saya tulis sih, saya catat buat note-nya, ke depannya bakal harus kayak gimana, kalau nanti presentation harus gimana. Jadi itu benar-benar part of my learning process sih selama di kampus. Iya, jadi kalau teman-teman yang baru join, terus baru gitu bertanya-tanya, ngapain sih presentasinya harus jauh-jauh gitu.
Jadi kita itu punya office tower ya, Brit ya, di mana lantai Iya, benar. 43 itu adalah lantai untuk para eksekutif. Jadi kita punya meeting room yang memang dedicated untuk para director, GM yang memang mau meeting di sana. Di lantai 46 lebih mengerikan lagi. Di lantai 46 itu tempatnya komisaris, CEO, dan segala macam. Jadi kenapa mahasiswa kita bawa ke lantai 43 dan 46 itu adalah supaya mereka ngerasain betul kalau kalau mau pitch sama orang lain itu seperti apa, dan nggak main-main nih. Yang ngedengerin mereka pun itu adalah GM, director, dan semua yang memang ada di industri gitu. Jadi anak-anak ini semester 1 kita langsung bawa ke lantai executive floor dan mereka presenting tuh. Jadi saya pun aja kalau kalau lagi ke atas saya juga masih deg-degan, Brit. Saya nggak ngebayangin sih kalau kalian yang naik ke atas itu kayak wow, it's like ya datang ke angkasa gitu kan ya, tinggi banget soalnya lantainya. Iya, deg-degan. Iya, terus Benar, naiknya kan benar, cuma benar boleh banget. sekelompok-sekelompok kan waktu itu kan. Iya, benar. Cuma boleh Terus beberapa tempat gitu. iya, terus nggak boleh Orang. rame di atas dan segala macam. Jadi ambience-nya dibuat memang mereka harus profesional seperti mereka mau pitch ke, kalau teman-teman masih ingat acara The Apprentice atau Shark Tank, kira-kira kayak begitu ya, Brit, Iya, suasananya. benar-benar menegangkan. Itu Tile saya melihat Britney mulai mulai blooming tuh, presenting dan segala macam. Nah, ini momen-momen kita bersama, kita punya nonton bareng dan segala macam. Nah, ini nanti habis gini ditagih sama adik-adik kelas nih. Kok kayaknya kita belum nonton bareng nih gitu. Ini kita kalau nggak salah waktu itu nonton Alvin and the Chipmunk ya, Brit. Aku sebenarnya lupa sih, Miss, yang yang ini. I think you are around. Ada you deh. Ada Iya, saya, ada iya, saya. iya. Nah, Iya. jadi ya aktivitas kayak gini yang memang waktu itu juga sempat ada yang nanya, ngapain sih Miss kita mesti ikutan nonton bareng? Terus yang kita bilang ya nggak apa-apa, senang-senang aja gitu. Tapi akhirnya setelah mereka graduate, ada momen-momen seperti ini yang mereka rindu-rindukan sih. Nggak tahu, Benar, Brit, benar. rindu nggak sih, Brit? Aduh, rindu banget lah, Miss. Sekarang udah di negara orang ya. Udah di negara Nah, orang. ini foto ini ya, bikin ayah ngakak-ngakak banget sih, Brit, waktu nemu. Ampun, masa muda ini. Ini foto kita praktikal ya, Brit. Ya, Brit, benar, Miss. setelah kamu mengalami 2 kali internship di real industry gitu ya, di semester 3 dan semester 8, menurut kamu praktikal yang ada di kampus kita itu udah menyerupai di industri belum sih? Udah lumayan menyerupai sih, Miss. Itu benar-benar jadiin base untuk kita ke industri. Tapi ntar industri itu lebih gila lagi dan lebih mengagetkan lagi. Iya, 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 iya. Walah, walah. How Jadi crazy. Kalau kalau kamu bandingin nih, kalau di kampus skala 1 sampai 10 berapa, di industri skala 1 sampai 10 berapa, Brit? kayaknya kalau skala aku bingung sih sebutannya, tapi kita sebut contoh aja, Miss. Kan saya di FO, jadi kalau di kampus itu tamunya tuh palingan Sir Anwar, teman sendiri, jadi kayak kalau salah ya nggak apa-apa gitu, namanya juga belajar. Tapi kalau di industri itu kita ketemu real guest yang beneran gitu, Miss, yang kita nggak kenal sama sekali, kita nggak tahu itu siapa, tapi kita harus creating a memorable experience sama mereka. Terus kalau ada salah dikit, goodbye gitu. Itu benar-benar deg-degan, tapi justru di kampus ini, pembelajaran di kampus kayak awal-awal kan kita belajar FO, housekeeping, kitchen, kemudian service ini buat tahu sebenarnya itu kayak pengantar buat kita ke semester 3 kan, kayak kita sebenarnya passionnya di mana sih, apakah di FB, apakah di FO, apakah di kitchen atau di housekeeping gitu. Jadi kayak benar-benar itu waktu kuliah itu benar-benar tempat yang mungkin yang belum tahu passionnya kayak saya awalnya nggak tahu ini saya tuh mau, sebenarnya saya dulu sukanya pastry, cuma kayaknya setelah kuliah tuh after joining FO class, pastry class, kayaknya aku lebih seneng deh di FO gitu. Nah di sana itu tempat buat kita menemukan kayak passion kita apa, sebenarnya kita demennya ngapain sih, apakah di FO, di FB, kitchen, tapi pada akhirnya eksekusinya nggak semua yang ada di buku itu akan langsung ada kayak real di dunia kerja gitu. Jadi karena di real world-nya ini, real working world-nya ini, kayak bener-bener each day is unique and each day is different. Kayak tiap hari kita bakal ketemu tamu yang berbeda-beda, tiap hari bakal ketemu orang yang berbeda-beda,
case yang kita hadapi bakal beda-beda, pengalaman yang kita hadapi beda-beda, yang semuanya nggak ada di buku. Dan itu benar-benar yang kayak, oh, membuka mata, ternyata ini loh. Jadi kayak untuk practical di kampus itu benar-benar sebagai base dasar, kemudian waktu di internship baru benar-benar buat saya benar-benar play a significant part sih buat kita melihat real working world ini tuh gimana sih gitu. Waduh. Gitu. Ini poin yang perlu kita catat, dan nanti teman-teman boleh nanya teman-teman atau tamu yang datang boleh tanya di chat juga. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi saya suka bagaimana Britney menceritakan dia explore, dia punya passion. Jadi betul, Britney ini adalah salah satu anak IPA yang memilih perhotelan. Yang saya juga nggak tahu what is the reason behind that, tapi pasti adjustment-nya agak sedikit susah gitu ya. Saya menemukan ada Jason Yohata, ada Britney, ada Viol. Betul nggak? Ya, yang waktu Kenapa, itu Miss? ada kalian bertiga, ada Viol, ada Britney, sama Jason, yang memang explore bukan dari anak IPS, bukan ada dari anak pariwisata, tapi masuknya ke perhotelan gitu. Oh, jaringannya ya? Oke, kalau gitu saya lanjut. Tapi I love the point tadi pada saat Britney bilang masuk ke sini itu dia explore, dia punya passion, dan akhirnya dia menemukan mungkin karena jatuh cinta sama Sir Anwar juga kali, jadi akhirnya suka di FO. Bisa jadi ya. Pelajaran Sir Anwar, ya benar-benar. Nah, ini adalah momen-momen main-mainnya kita sama Britney. Jadi, I ingat banget waktu itu ada bisnis cold press yang bikin jusnya itu pakai tangan. Terus tiap pagi kalian kirimin jus itu ke apartemen-apartemen. Ini saya ingat banget nih, kamu sama Francisca pagi-pagi antar ke saya selama 3 hari berturut-turut. Ots. Yes, Brit? Keputus ya, Britney? Kayak di saya keputus, jadi nggak gitu ini. Oke, jadi ini adalah teman-teman, ini adalah salah satu Britney punya kegiatan. Waktu itu mereka jualan jus cold press, jadi tiap pagi mereka anterin, bahkan di hari libur pun mereka masih anterin ke konsumen-konsumen kayak saya. Ini pagi-pagi belum mandi, kita udah anter-anteran, dan saya ingat banget mereka waktu itu cerita bahwa mereka nggak sempet tidur karena mereka harus produksi manual jus-jus ini untuk disiapkan buat kami-kami yang mau minum jus di pagi hari. Iya ya, Brit. Ini tile bukan sih? Iya. Iya, tile. Tapi waktu itu sebenarnya yang ini tile-nya si Franz. Cuma karena saya roommate-nya Franz, jadi kita juga saling bantuin sih. Oh, bantuin I Franz see. bikin jusnya pagi-pagi, anterin gitu. Yes. Nah, ini ya seperti itulah aktifnya Britney di kampus, main-main juga. Ya, dia main-main yang aneh-aneh sama saya pun dia juga mau-mau aja gitu ya. Kita dulu di kampus karena kita nggak punya benar-benar. jadi kita trolling jadi mainan juga ya, Brit. Nah, next-nya adalah, Ya, bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana, betul. Ini momen-momen nih, Britney sempat jadi model permanennya hotel bisnis bersama Kendrick Gunawan. Jadi kalau ada pemotretan, ada kegiatan marketing atau apapun itu, selalu Britney dan Kendrick. Yang di sebelah kanan ini adalah foto pada saat table manner. Lalu saya langsung lompatin ke sini. Nah, ini adalah momen-momen kita mulai menyiksa Britney. Cucu Jakarta. Jadi kalau teman-teman yang hadir di Zoom sore hari ini, kita itu pertama kali ngikutin anak kita ke Koko Cici Jakarta adalah angkatan Britney. Dan di angkatan Britney itu kita sampai undang Koko Jakarta seniornya untuk memberi pembekalan.
Dan anak-anak ini kita paksa aja supaya mereka ikut. Dan akhirnya ada 2 orang yang masuk sebagai finalis, yaitu Britney dan Hans. Hans. Britney, boleh ceritain nggak momen kamu kita paksa-paksa sampai kita daftarin, kita isiin formnya, sampai kamu tiba-tiba harus Aduh. masuk finalis dan masuk karantina. Ini bener-bener crazy experience, bener-bener kayak itu bener-bener gila sih, Miss. Kalau misalnya saya ceritakan ulang, saya bener-bener masih ingat gimana perasaan saya. Gimana prosesnya, is just crazy. Jadi itu cukup mengejutkan sih buat aku waktu itu. Waktu itu ada kita bersepuluh, kalau nggak salah 10 cewek, 10 cowok dipanggil sama Miss. Krucuk, tiba-tiba disuruh kita mau nggak mau join nih Koko Cici Jakarta, wajib. Ingat banget itu Miss ngomong itu. Dan semuanya itu, apparently semua orang itu adalah orang Jakarta. Dan mereka kayak apa gitu. Dan saya jauh lebih kaget kayak, what is this? Ini apa gitu. Ini bener-bener, aku bener-bener gak tahu ini tuh, what is Koko Cici Jakarta? Saya baru berapa bulan di sini, kenapa tiba-tiba ikut audisi Koko Cici Jakarta? Saya benar-benar benar-benar zero tentang pengetahuan tentang Koko Cici Jakarta ini apa. Bahkan Jakarta aja saya masih di Tanjung Duren aja masih suka nyasar gitu. Ini Koko Cici Jakarta ini apa gitu. Terus saya ingat sih waktu menjelang waktu mau masuk audisi itu ya prepare-nya self preparation aja di rumah, banyak berdoa tentunya. Self preparation karena waktu itu dia cuma kalau adalah cuma interview sama talent gitu. Nah, talent gitu. Waktu itu saya di rumah aja udah modal dari YouTube sama Google, baca-baca kira-kira kalau ditanya ini apa ya jawabannya, kalau tanya itu apa ya jawabannya. Terus baca-baca tentang Jakarta itu gimana, apa budayanya gimana, itu sekedar dari baca-baca. Terus, halo? Yes, kedengeran, Suara Brit, kayak clear. Yes, kedengeran. Kedengeran, Brit. Loud and clear. Dia masih bilang tes. Oh iya. Kayaknya dia ada delay ya. Pasti ada delay, Miss. Dari tadi kelihatan ada delay sama jaringannya kayaknya sedikit. Oke. Nah, teman-teman yang tadi diceritain sama Britney itu emang bener banget. Jadi Britney ini bukan voluntary. Jadi kita memaksa, semi memaksa lah. Semi memaksa anak-anak ini untuk ikut untuk ikut seleksi. Terus setelah itu 2 terpilih, dan ini lebih mengerikan lagi ya, Brit, setelahnya. Karena setelahnya itu adalah sesi karantina. Tara! Tapi waktu sebelum karantina nih, Mas. Jadi kayak waktu itu dari audisi nih. Habis itu ya udah tenang, udah akhirnya yang penting gue nggak malu-maluin pas audisi. Terus habis tuh tiba-tiba pengumuman masuk semifinalis. That time I was crying, bukannya senang tapi nangis. Ya ampun nih apaan lagi? Kenapa masuk semifinalis? Bener-bener saya ingat banget itu I was like shocked. Gak tahu ini apa, gimana, kenapa tiba-tiba bisa masuk semifinalis. Dan at that time itu cuma saya dan Hans, itu lebih shocking lagi. Lebih shocking lagi, dan aku benar-benar dong tentang ini semifinalis apalagi. Dan waktu itu emang ada poin-poin lagi kayak tiap pos itu bakal ada interview lagi tentang Jakarta, tentang budaya dan lain sebagainya. Dan I still remember waktu itu saya langsung ke Bu Santi atau sama Sir Mike nanyain tentang, Bu ajarin saya Bu tentang Jakarta ini apa, saya nggak tahu. Dan I still remember waktu itu Bu Santi benar-benar ngasih saya kayak modul tentang Jakarta setebal gini buat kita pelajarin. Dan at that time itu benar-benar gila sih. Ada Sir Mike juga itu yang ngajarin. Yang kita harus bisa menjelaskan tentang kota tua itu apa sih, tanpa aku belum pernah ke sana sama sekali. Kayak before aku kuliah, aku cuma 1 kali doang ke Jakarta. Itu pun itu untuk lihat kampus, dan habis itu I never been to Jakarta lagi. Dan kemudian aku harus bisa menjelaskan tentang tempat-tempat wisata tanpa pernah pergi. Itu benar-benar
wow. Benar-benar experience-nya benar-benar gila sih. Kemudian benar-benar aku setiap ini ke Sir Mike, ke Bu Santi, terus itu tanyain, Bu ini gimana Kak, ini, dan Bu Santi dengan sabarnya menjelaskan kepada saya, jadi ini begini. Oke, akhirnya habis itu masuk ke semifinal, udah aman, udah selesai. Dan tapi finalisnya kayak pengumumannya malam itu juga. Dan ternyata masuk finalis itu lebih mengejutkan. Kagetnya nggak berhenti gitu. Itu lebih kaget lagi. Ini, oh my God, ini kenapa tiba-tiba masuk finalis gitu. Semuanya comes from unexpected gitu. Benar-benar kaget, semuanya mixed feelings gitu. Benar-benar after this, ternyata finalis itu benar-benar shocking banget sih. Dan karantinanya luar biasa berat ya, Brit? Iya, dan I think di karantina saya yang paling pendiam sih. Yang lain itu benar-benar bisa ngomong depan umum, bisa pokoknya benar-benar show up lah gitu. Karena mereka tahu ini kompetisi, dan di saat itu aku masih terkaget-kaget, ini apa gitu. I never been to this kind of competition before. Dan ini masih fase kaget-kaget. Sampai bahkan ada di titik di mana kayak I feel like, aduh aku nggak bisa nih, ini bukan gue banget, ini nggak bisa banget. Cuma ada titik turning point-nya adalah I clearly remember di picture yang bawah ini, yang di sebelah kanan bawah ini adalah waktu ini parents gathering. Seharusnya, tapi my parents like my mom and dad kan nggak bisa terbang ke Jakartanya dalam waktu hari itu. Dan I clearly remember waktu itu Miss Dea yang datang and wakilin as my parents. Itu kayak oh my God, ini gue nggak boleh main-main banget sih. Ini gue kayak benar-benar itu baru kayak merasa gue harus bisa. I have to nail this quarantine no matter how hard is this. Itu benar-benar yang jadi motivasi, inspirasi. Dan juga waktu itu kayaknya dress code saya salah, heels-nya salah, roknya salah, semuanya salah. Itu yang ada quarantine dan nggak tahu siapa yang bisa bantuin. Dan I still remember Miss Dea dan Sir Mike yang benar-benar nganterin rok sama heels ke tempat karantina. Itu benar-benar yang kayak, ya, gue nggak bisa main-main, gue nggak boleh nyerah. Gue pokoknya I have to do my best. And ever since I push myself to the limit, meskipun kayak, ya gitulah. Iya. Itu benar-benar. Ini kalau I ingat ya, Brit, di malam ini Britney itu kasih tahu saya bahwa iya, my parents gak akan datang. Dia udah kayak sedih gitulah. I ingat banget. Terus berarti, oke, I will come. Terus ternyata di malam yang sama, Papa Britney kasih kejutan juga datang. Bukan ya? Kenapa, Miss? Waktu itu kalau nggak salah malam itu ada kejutan datang juga. Papa datang kan ya? Kayaknya itu pas akhir-akhir, bukan di pas malam. Bukan ini ya? Bukan pas parents meeting night itu terakhir baru datang. Oke, berarti saya yang agak lupa. Tapi ya, ini momen yang menurut saya itu waktu datang, Britney melihat saya dengan riang gembira, kayak, oh ada yang datang gitu. Tapi Brit, sebelah kamu Brit, si Hans melihat saya dengan tatapan, gila ini orang yang jeblosin gua ke sini. Aduh, kalau itu aku ingat itu benar-benar the most touching moment, benar-benar wow. Iya. Terus dan dia lagi kesel-keselnya sama saya tuh kan, karena dia merasa disiksa banget 2 minggu. Kamu harus datang jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Betul ya? Benar. Itu benar-benar momen penyiksaan, termasuk buat saya yang nggak pandai ngomong depan umum, terus yang harus bisa ngomong depan umum, itu benar-benar kayak wow, penyiksaan sih. Tapi kadang emang penyiksaan ini yang benar-benar yang nge-push kita buat bisa jadi lebih baik gitu sih sebenarnya. Aduh, itu benar-benar crazy. Ya. Karena kita witness banget sih gimana Britney berubah public speaking-nya setelah keluar dari karantina itu. Jadi ini boleh dilihat foto-fotonya. Jadi Britney yang awalnya itu dia udah bagus di depan audiens, tapi begitu dia keluar dari Koko Cici itu jadi flawless gitu. Jadi cara berdiri, cara tersenyum itu semuanya jadi elevate gitu loh, Brit.
Itu yang kami amatin sih. Sampai bisa bikin rambut sendiri, harus bisa dandan sendiri ya, Brit? Oh, iya. Yang saya nggak pada dandan sama sekali, tapi harus dandan. Iya. Ini momen-momen Britney dengan Koko Cici, dan itu memang kadang-kadang ya, kalau menurut saya pribadi, kalian yang muda-muda itu mesti agak sedikit dipaksa, didorong, agak diinjek sedikit, supaya talenta-talentanya muncul gitu. Itu yang, iya. Karena ini jadi blooming banget Britney after this. Nah, ini momen kebersamaan kita yang lain. Kita di rumah almarhum rektor ya, Pak Kosmas. Ada Pak Kosmas. Yes. Nah, ini moment of truth. Jadi yang menanti-nanti pasti sampai di titik ini nih, Britney masuk sebagai intern di Shangri-La Hotel Jakarta. Dari Kak Faye, lalu terus-terusan dapat penghargaan. Ini kita waktu datang, kita kunjungin Britney sampai di titik ini, Brit. Jadi the best trainee. Kan itu saingannya nggak cuma dari anak-anak kampus kita, banyak saingan dari kampus lain. How you handle yourself during the training? Waktu training kan aku nggak pernah di hotel industry sebelumnya kan, benar-benar terjun langsung, dan aku melihat training ini benar-benar sebagai tempat aku melihat ini loh, the real world-nya, working world-nya tuh begini, dan itu nggak semulus kayak langsung bisa kayak nggak semulus itu, pasti ada fase-fase di mana kita kayak aduh gue bisa nggak ya, ini gimana nih, fase-fase belajar, fase-fase adaptasi, terus kadang tuh ada fase-fase yang kita jenuh, kayak malah pas jenuh itu bingung lagi, ini gue beneran nggak sih mau ini. Tapi at the end itu sebenarnya dari internship ini benar-benar remark my first journey as a hotelier gitu. Benar-benar remark, benar-benar yang buat saya ini, oh gue suka in this field. Dan ini tuh banyak banget yang kita pelajari, yang di kampus mungkin nggak dipelajari, terus di tempat magang jadi belajar. Itu yang seperti yang tadi aku udah sampaikan, kayak each day kalau di tempat kerja itu is different. Tiap hari kita ketemu tamu yang beda, tiap hari ketemu case yang berbeda, tiap hari punya pengalaman yang berbeda, perasaan yang berbeda, semuanya berbeda. Dan sampai akhirnya mungkin ada di titik di mana kayak kadang kita merasa, aduh capek nih, kenapa kerja di hotel gini ya, overtime, split shift. Itu benar-benar yang bikin kayak, aduh gue kuliah kenapa gue kerjanya sampai kayak gini banget gitu, tersiksa banget gitu. Tapi ternyata kayak dari overtime and split shift itu kita jadi belajar gimana untuk jadi belajar buat working pace kita jadi cepet gitu. Working pace kita jadi lebih cepet, terus kita lebih pandai managing time itu, kita jadi bisa blocking time. Jam segini sampai segini gue bakal segini, jam segini kerjaan gue harus kelar, dan secara nggak langsung itu juga belajar tentang communication skills di magang. Nah, dimana kayak awalnya kita ketemu tamu aja kagok gitu. Kayak aku ingat banget pas pertama kali saya belajar check-in, aku nggak ada conversation sama sekali sama tamu. What I do is only looking at the screen and then remembering what's the next step gitu. Aduh, habis nih apa ya? Habis nih bener-bener zong banget lah. Tapi as times goes, kita jadi belajar kan. Jadi mulai kebiasa dan kita jadi bisa berkomunikasi sama tamu yang awalnya kita nggak kenal sama sekali. Kita di-challenge buat bikin tamunya baper gitu loh. Gimana cara kita bikin tamu buat mereka tuh memorable gitu. Stay mereka memorable. Dan itu benar-benar dilatih selama kita magang gitu. Jadi, magang kita benar-benar penting banget sih, crucial part banget buat saya. Itu extra miles banget ya, Brit. Karena Britney selain magang juga seingat saya jadi komite untuk kegiatan trainee ya? Ya, itu juga. Itu juga ini, belajar juga sih semuanya. Yes, nah ini yang membuat Britney cepat kelihatan shining di manapun dia. Karena
pada saat dia punya kewajibannya A, tapi dia tetap mau untuk kerjakan yang B gitu. Jadi memang jadi berkorban waktu, tenaga, hati, dan pikiran ya, Brit. Benar-benar. Tapi buahnya juga manis pada saat kita udah belajar banyak gitu ya. Nah ini kayak kejadian foto ini nih. Saya ingat banget waktu itu Britney sama Juju lagi sibuk banget, ada activities. Lalu saya bilang, enggak, ini Britney sama Juju harus tampil di panggung Central Park Mall. It's one of my dream. My student di panggung itu. Akhirnya muncullah Nina. Pak Syandi ada kan ya? Pak Syandi itu yang pakai baju merah, yang mewawancarai Britney sama itu adalah director, GM HR-nya Sun Life yang pakai baju merah, Ibu Diah Ambarwati. Jadi levelnya yang wawancara mereka itu dari level ya, Brit. Iya. Wow. Yes. Itu Brit, itu yang jadi levelnya kita juga nggak kaleng-kaleng ya Brit ya. Langsung di atrium yang segede-gede gaban ditonton orang se-CP, coba tuh. Ya. Waduh itu benar-benar demi Nah, panggung. yes. Nah, ini yang saya kagumi dari Britney juga. Di tengah dia sibuk jadi komite ini, komite itu, ketua BEM, dia masih sempat untuk mau kita tampilkan di panggung-panggung seperti yang tadi saya tunjukkan, dan juga dia sempat memberikan kejutan-kejutan kecil, nggak cuma buat saya sebagai dosennya, tapi juga ke teman-temannya. Ini saya ingat banget di hari kita lagi capek-capeknya OMB ya, Britney kasih saya vitamin, lalu dia pas blood donation, dia sibuk ngurusin teman-temannya, tapi dia juga masih ngerjain hal yang lain. Ini waktu masih jadi ketua BEM ya, Brit? Ya, benar. Yes. Nah, ini, kalau yang ini momen pada saat Britney jadi interviewer untuk Our Honor. Jadi itu adalah Pak Putra dan Ibu Stephanie. Kita waktu itu bikin acara dengan PUX di Senayan City ya, Brit? Senayan City, benar. Nah, ini adalah dari sekian banyak foto yang menggetarkan hati saya, sampai saya harus berjeda dulu sekitar setengah jam. Setelah itu baru saya bisa ambil lagi fotonya dan saya masukkan. Yaitu adalah momen di saat Britney secara khusus disebutkan namanya dan dipanggil oleh almarhum rektor kita, Pak Kosmo Satubara, untuk naik ke atas panggung dan mendapatkan komplimen di acara OMB ya, Brit. Aduh, itu benar-benar kaget juga sih. Iya. Dan ini yang di samping kanan ini adalah foto pada saat, wah ini lebih bangga lagi sih, keluarga besar kita di Hotel Business Program, itu kita ada 3 orang penting kunci dari wisuda, yang semuanya adalah anak kita. Jadi ketua BEM-nya adalah Britney, ketua BPM-nya adalah Johan, dan ketua alumni adalah Alexander Kennedy. Dan ketiganya ini maju ke panggung di saat yang bersamaan, dan tiga-tiganya adalah anak kita di wisuda pertama yang masuk ke Metro TV. Ya, Brit? Iya. Ini sih amazing banget sih. Nah, sampai di titik ini, Brit. Dari seorang Britney yang tadinya waktu masuk merasa, gue bisa nggak sih bersaing dengan anak-anak ibu kota gitu ya. Lalu ternyata Britney tidak hanya bersaing, tapi juga mampu melampaui anak-anak yang lain dengan pencapaian Best Trainee, lalu pencapaian juara penulisan di Kopertis 3, kalau saya nggak salah. Lalu terakhir, Britney adalah the best graduate of Podomoro University yang menutup hari terakhirnya di Podomoro University dengan pidato mewakili satu angkatan. Brit, gimana sih kamu bisa going extra mile sejauh itu? Apa yang sudah kamu korbankan untuk bisa sampai di titik pencapaian seperti ini, Brit? Wow, it's a very long journey karena I really start everything from scratch. Aku benar-benar start everything dari zero. Aku sama sekali ini gak ada pengalaman di SMA tuh. I never been into any organization. Gak pernah ikut kepanitiaan. Benar-benar anak yang kutu buku alias ansos gitu. Nerd. Nerd girl. Ini benar-benar I start everything benar-benar dari zero. Tapi
Kemudian stepping stone pertama ini karena ya semua bermula dari iseng-iseng, kemudian dari ketagihan, kemudian dari ketagihan muncul kemauan. Gue mau habis kuliah ini, gue mau jadi seorang yang berguna, seseorang yang ini loh hasil saya kuliah selama 4 tahun. Ini loh, ini juga sebagai part of self-discovery tadi, yang dimana saya masih meraba-raba, siapa sih diri saya sebenarnya, apa sih kelebihan saya, dan ini adalah, semua journey ini adalah part of my self-discovery sih. Bagian dari saya untuk terus mencoba, meskipun kayak pasti stres, harus bisa manage timing kayak buat organisasi, manage timing buat akademik, manage timing buat social life. Tapi di balik stres itu semua, at the end I believe it's all gonna be worth it gitu. At the first we gonna learn, and then at the end we will earn. Kayak itu yang benar-benar yang aku selalu inget sih. Learn and earn ya. Learn, and then after that we remove the L, and then become earn. Wow, Brit. Gitu. Sempet gak sih kamu selama 4 tahun di Podomoro pacaran, Brit? Kayaknya sibuk banget gitu. Kok jadi pribadi ini loh, Miss? Wondering gitu. Kan ini anak ya, coba kalian tadi amatin ya perjalanannya ya. Udah sibuk organisasi A, ke organisasi B, ke organisasi C, terus best graduate itu kan berarti nilainya tertinggi dan prestasinya tertinggi. Betul nggak Pak Vincent ya? Jadi nggak cuma nilai, betul ya? Nggak cuma nilai akademisnya yang bagus, tapi prestasi non-akademisnya dia menjuarai beberapa bidang, best trainee, lomba di Coopertis dan segala macam itu dia juga nailed it gitu. Nah, di antara itu semua, Brit, kalian juga masih sempat main, nonton, dan segala macam. Saya wondering sempat pacaran nggak sih sebetulnya gitu loh. Nggak perlu dijawab ya, saya udah tahu jawabannya. Aduh, ini kayak... Saya juga tahu nih, saya juga tahu. Kayaknya the hardest question sih, ini pertanyaan paling sulit kayak. Ini adalah pertanyaan jebakan. Ya, pertanyaan jebakan untuk Britney. Last but not least, ini adalah discussion saya yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Britney, jadi kita itu mendesain kurikulum kita di HBP itu adalah supaya anak-anak kita di semester 8 itu bisa langsung lanjut untuk bekerja atau looking for opportunity pada saat semester 8. Nah, Britney ini adalah salah satu anak yang memiliki kecepatan berpikir yang begitu dia pada saat internship di semester 8, dia langsung dapat offering dari hotel tempat dia intern, dan tapi akhirnya di perjalanannya dia memilih di hotel yang lain. Nah, Brit, ada tip dan trik khusus nggak sih untuk bisa seperti kamu yang udah di offering pada saat istilahnya di ijon gitu ya, di semester 8? Or memang pada saat yudisium pun kamu udah tahu saya setelah ini akan kemana gitu. Boleh nggak sih bagi tip and tricks buat teman-teman di sini yang pengen kalau bisa semester 8 itu udah digandeng sama industri gitu? Kuncinya menurut saya di hospital industry ini cuma satu, networking. That's the key, networking. Kayak networking ini benar-benar very important sih. Percuma kita kayak punya skills, kita punya abilities, but we don't have any connection. Benar-benar simply ideas, networking dimulai dari kita magang pertama, magang kedua. Tapi at the end, kalau kita nggak bisa membangun networking itu, skills atau abilities yang kita punya, itu juga there is no point of that. Jadi buat saya itu, networking is the key dalam industri hotel ini sih buat saya. Dan kayak sebenarnya waktu saya menerima kayak didapat tawaran ini, itu juga the power of networking, dan nggak semulus itu. Awalnya saya tuh emang harusnya itu balik ke Jakarta, seharusnya kerjanya nggak di Dubai, tapi awalnya dapat offer pertama itu di Jakarta karena networking tadi. Kemudian akhirnya setelah saya mau selesai intern yang kedua, itu
dipanggil sama yang tempat intern saya yang kedua waktu itu si Dusitani. Nah, waktu itu mereka menawarkan program MT dan saya langsung okay, I'm gonna take that, right? Kayak aku bakal ambil itu. Kemudian saya melepas dong yang di Jakarta. Tapi setelah beberapa diskusi, interview dan lain sebagainya, ternyata apa yang kita harapkan itu berbeda sama apa yang mereka offer. Nah, ada perbedaan dan akhirnya aku decide untuk cut juga. Nggak ambil kamu? Nggak ambil karena emang ada harus berapa faktor yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kayak kita pikirnya MT after graduate juga nanti MT. Tapi waktu saat itu di tempat internship saya yang kedua ini ternyata menawarkan hal yang berbeda yang mereka tawarkan setelah bukan pas offering pertama, tapi offering terakhir. Jadi ini loh finalnya lu bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan itu ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan harapan kita. Dan akhirnya selama kurang lebih 1 bulan itu saya mulai kayak, aduh, aku kehilangan dua opportunity yang udah ada dulunya. Kehilangan dua-duanya, itu benar-benar sempat down. Kenapa ya gue menolak kayak ini? Kenapa ya gue ngambil yang ini? Kenapa seharusnya gue tuh nanya lebih awal ya, seharusnya, dan lain sebagainya. Ada mental breakdown pada saat itu karena kayak merasa kehilangan opportunity dua-duanya. Tapi karena networking ini, akhirnya manajer saya sebelumnya tanya, Brittany, kamu udah dapat offer lagi nggak? Saya bilang, belum nih. Terus akhirnya dia nawarin nih teman saya di hotelnya ada lagi buka vacancy, dan itu hotelnya cocok banget karena lifestyle hotel. Dan tanpa babi ibu, I was like, yes. Habis itu, di hari itu juga saya interview, dan akhirnya dapat kerja. Dapat offer di sini. Jadi nggak semulus langsung kayak ditawarin, ini langsung ambil, yes, langsung dapat ini. Tapi ada juga lika-likunya yang awalnya dapat 2 kesempatan, kemudian dua-duanya nggak ada, kemudian habis itu selama 1 bulan I feel lost, kayak bahkan kepikiran apakah gue harus lanjut studi lagi ya. Tapi di sisi lain kayak saya seneng, kayak berada di industri itu seneng gitu. Dan masih banyak hal yang pengen dieksplor. Dan emang habis itu karena the power of networking ini, dapat opportunity lagi di Dubai dan di hotel yang sekarang ini, dan wow, and Renaissance is a very luxury lifestyle ya. Dan itu berarti manajernya itu sebetulnya manajer yang kamu kenal pada saat kamu di Dusit. Iya, benar. Oh, wow. Temennya manajer Dusitani. Nah. Teman-teman yang ada di sini, itu the power of networking yang tadi dibilang sama Brittany. And before we go to the question and answer, kalau saya boleh wrap up sedikit dari Brittany tadi adalah, tidak sedikit ya, tapi banyak sekali, yaitu selama 4 tahun lagi kuliah atau dimanapun kalian berada sekarang, nggak boleh sia-siakan. Jadi udah bayar kuliah di kita tuh mahal ya, Brit. Jadi nggak boleh tuh disia-siain, dan mumpung kalian punya dosen, pengajar yang memang dari industri, yang punya pengalaman banyak, jadi make the use of it in a maximum one gitu. Tadi Brittany cerita bagaimana Brittany mengejar-ngejar Sir Mike dan Bu Santi untuk pengetahuan mengenai Jakarta itu. Peres terus aja dosennya, nggak apa-apa. Kami ini ada untuk diperas sebetulnya. Dan itu Brittany menimbulkan yang namanya self-exploration, lalu ada satisfaction pada saat mencapai sesuatu, dan start from iseng-iseng, start from zero, tapi dengan let's go attitude-nya Brittany jadi punya self-discovery. Dari anak yang nerd, tadi anak IPA yang nerd, yang nggak pernah organisasi, jadi ketua BEM. Ayo, how can you imagine the chairwoman of student association? Lalu once you learn and then after that you will earn, gitu ya. Iya, itu juga sebuah pembelajaran yang luar biasa, karena di akhir-akhirnya memang communication itu mendorong sampai akhirnya kamu punya networking yang sangat kuat. Sehingga itulah yang membuka Brittany bisa menggunakan uniform seperti yang ada di foto terakhir ini. Ini foto ini seragam terakhir kan, Brit ya? Iya, benar. Wah, ini seragam Renaissance. Mantap. Bentar lagi black jacket lah kalau Brittany mah.
Waduh. Nah, Brit, sekarang kita mau pergi ke chat nih. Wah, udah 47 chat, Brit. Ya Allah, banyak juga. Ada pertanyaan dari Pak Yadi di atas. How do you keep your humble and down on earth attitude, my dear? Oke. Kenapa? How do you keep humble and down to earth attitude? Karena alasannya karena saya merasa saya juga masih belajar gitu loh. Kayak meskipun udah dari semua, mungkin dari tadi ada achievement atau apa, tapi I feel like I'm still learning juga and I'm still growing juga. Jadi kayak, and there is no point being kayak sombong, terus there's no point for being that arrogant person. Tapi justru kayak senangnya adalah ketika kita bisa memberikan impact buat banyak orang, kayak sharing session ini kayak justru yang bikin bahagia gitu. Jadi kayak ya, jadi di sini bahkan saya juga masih sama-sama learning dari sini, kayak sharing di sini saya juga belajar karena saya belum pernah sharing kayak gini sebelumnya, dan di titik ini saya pasti tetap belajar. I see myself masih dalam fase kayak belajar, masih banyak yang harus dipelajari, dan there is no point being like sombong atau apa, karena emang gak ada yang perlu disombongin. Luar biasa, Britney. Iya, mentality nggak ada yang perlu disombongin ya, Mas Yadi. Ternyata jawaban dari Britney. Thank you, Britney, sayang. Thank you lah Pak Cahyadi. Dan waktu kamu di Shangri-La sempat ketemu Pak Cahyadi nggak sih? Enggak, waktu itu. Enggak, Miss. Aku udah keluar di tempat lain. Oh, oke. Nah, ini adalah saksi hidup bagaimana Britney berubah. Ada dari Kobudi. Britney berubah banyak. Nice, kata dia gitu. Metamorproses kalau kata Pak Cahyadi ya. Jadi pencarian jalannya memang tidak mudah ya, Brit. Dari anak daerah terus langsung masuk ke Jakarta gitu. Nah ini Britney, ingat nggak waktu saya ikutkan lomba di Kopertis Wilayah 3? Ingat, Bu. Sudah ketemu tadi fotonya. Jadi Britney dipaksa ya, Bu. Let's go aja dia. Alhamdulillah dapat juara 1 dan masih dapat bonus beasiswa. Betul ya? Waktu itu lumayan dapat potongan berapa persen gitu. Iya, iya. Lumayan. Ricky, ada pertanyaan lagi nggak ya? Silakan kalau mau ada yang bertanya langsung juga boleh ngomong. Mungkin boleh di-on-kan. Gara-gara ini Miss Dea hafal anthem lagu Koko Cici di Jakarta. Oh iya dong, karena saya lihat Britney so pretty, nari-nari, nyanyi-nyanyi pakai itu, jadi saya ikutan juga. Miss Dea, ada pertanyaan dari Keisha. Oh siap, silakan Keisha. Apa pembelajaran paling penting yang Cici pelajari selama menghandle customer secara langsung selama internship? Pembelajaran paling penting. I feel like handling customer itu kita semakin bisa menghandle itu semua dari experience. Semakin banyak tamu yang kita handle, semakin kita ngerti gimana fase handlingnya. Dan ini tuh emang buat kita shocking banget sih di awal, karena saya ingat pas intern pertama, saya ingat banget itu dimaki sama tamu karena I don't know how to handle his credit card. Jadi credit card dia adalah credit card yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dan itu yang kaget. Tapi dari sampai diteriakin, sampai dikirim email ke FOM kalau nggak kompeten gini. Tapi justru dari itu kita belajar. Jadi untuk menghandle customer secara langsung itu semua belajar dari kita pengalaman sih. Semakin banyak kita handle tamunya, semakin kita paham, karena each guest is different. Setiap tamu itu punya cara treat yang berbeda, setiap tamu itu punya keinginan yang berbeda, setiap tamu itu punya ekspektasi yang berbeda. Jadi semua itu comes with experience sih. Gitu. Wow. Jadi memang harus dialami ya, Brit? Dialami, karena kayaknya nggak ada dalam kayak step one, you have to be like, kayaknya nggak ada sini. Jadi kayak buat saya itu, I learn how to handle customer itu semua by experience. Kayak semakin kita menghandle tamu, kita jadi tahu, oh karakter tamu ini begini, oh karakter tamu ini begini. Dan there will be a point ketika kita udah mulai banyak menghandle tamu, misal kita bakal tahu dari melihat kita screening, kita udah tahu nih tamu pasti gini.
Misalnya dari check-in dia udah mintanya banyak. Oke, kita tahu berarti tamunya demanding. Terus kayak misalnya selama dia stay, dia sering telepon kita, sering nanya kok gini sih. Berarti dia punya high expectation. Jadi kayak it comes along with experience sih sebenarnya. Wow. Keisha, selamat mengumpulkan pengalaman ya, Keish. Selamat jalan. Kamu dapat komplimen Britney dari seorang violinis terkenamaan Indonesia dari Maila Faiza. Journey yang luar biasa, kata Maila Faiza. Saya rasa ada kesamaan antara Britney dengan Maila Faiza yang saya kenal. Dua-duanya sama high determination. Jadi sangat tidak mau menyerah dengan apa yang ada di tangannya dan terus mau belajar. Itu yang saya juga belajar dari Britney dan itu saya melihat ada kesamaan kegigihan gitu untuk terus belajar itu. Ada pertanyaan lain sebelum kita sesinya selesai? Oh, ada Selina nih. Ada yang di atasnya, Miss. Ada Natasha, ada Natania. Ada Natania. Di mana, Sir? Selamat sore, saya dari Natania BP17 mau bertanya untuk Ci Britney. Apa sih challenge-nya networking sama orang-orang dari berbagai negara seperti Dubai? Dan how to overcome the challenges? Thank you. Oke. Kayak challenge-nya nggak berlaku buat untuk yang negara seperti Dubai, tapi juga sebenarnya di Jakarta atau dimanapun kita berada, kita pasti dihadapkan dengan namanya networking. Yang penting pede aja, berani aja buat say hi, meskipun jawabnya hi, tetap aja kayak disapa dan mereka pasti bakal recognize pelan-pelan gitu. Dan kayak mungkin di Dubai itu kayak dari berbagai negara kan. Kalau di Jakarta itu sendiri pasti juga dari berbagai latar belakang. Challenge-nya itu mungkin ada orang-orang yang susah untuk di-approach. Itu palingan challenge-nya itu sih. Kayak kalau how I overcome, keep being nice to them. Nggak ada special secret, tapi kayak keep being nice to them gitu. Kayak tetap meskipun dicuekin tetap aja say hi, gimana. Terus kayak itu sih key-nya dan pelan-pelan mereka juga bakal luluh gitu. Maju terus pantang mundur ya, Brit? Maju terus pantang mundur, ya benar. Dan sekarang mungkin untuk yang adik-adik yang masih kuliah atau gimana, kita bisa mulai belajar networking tuh dari LinkedIn. Jadi dari LinkedIn mulai connect tuh ke HR, ke misalnya ke manager, mulai connect di sana dan itu dari simple step sih. Tapi percayalah dari sana tuh justru dari LinkedIn tuh kita kayak connect dengan banyak orang dan kita jadi banyak membaca point of view dari orang ini tuh gimana dan lain sebagainya. Wow, LinkedIn ya. Tadi ini cocok banget sama pembelajaran tadi siang bahwa kita sudah mulai harus memelihara personal branding kita. Karena semuanya itu melihat you punya personal branding. Pada saat mereka ketik yang namanya Natania Valencia, mereka mau tahu Natania Valencia ini ngapain aja gitu ya, Brit? Benar. Jadi mulai sekarang udah mulai build your personal branding, benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Brit. Cici ada rencana untuk ambil manajemen training nggak? Dan apakah untuk kedepannya Ci Britney bakalan stay di operational FO atau bakal look forward buat experience di back office? Thank you, Ci. God bless you dari Natasha Aurelia. Natasha, hai. Aku pasti dong ada rencana buat ambil manajemen training, cuma kayaknya emang waktunya nggak pas karena lagi musim pandemic ini, jadi mostly manajemen training ini lagi close. Jadi so far sih aku benar-benar mau matengin dulu skillsku di FO, belum ada rencana buat ke back office, jadi aku mau benar-benar skillsku pokoknya tutup mata udah bisa deh, harus bisa tutup mata tuh inget opera tuh gimana. Jadi kayak benar-benar matengin dulu satu skills dan I will jump to mungkin di back office. Tapi untuk sekarang aku lebih ke fokus untuk matengin skills di FO dulu sebelum jump ke another department. Oke, 2 pertanyaan terakhir, Brit. Dari Rahman Cahyo, untuk Britney, so far sejauh ini boleh tahu nggak tamu paling strict itu dari mana, Brit? Hai, Bang Rahman. Itu DJ langsung tepuk tangan. Dari mana nih? Dari mana tamu paling strict itu? Kayaknya nggak perlu dijawab, udah tahu gitu ya. Kalau saya Britney udah tahu gitu. Udah fix lah, tapi kita nggak boleh punya stigma dong ya kan, kayak di negara dari mana.
kayaknya sebenarnya mostly semua negara itu, semua tamu dari negara manapun tuh punya ekspektasi yang berbeda-beda. Punya cara pengen di-treat yang berbeda-beda. Jadi kayak kalau dibilang paling strict dari mana, dari setiap negara pasti ada 1 dari 1000 yang benar-benar demanding, benar-benar mau ini, mau itu, maunya gratisan pasti ada gitu. Jadi nggak ada jawaban dari negara paling mana yang paling strict sih. Kalau kata DJ, pengalaman telah Kuatkan kami. kami. Luar biasa. Last question. Saya Selina dari HBP 2017 mau bertanya. Sekarang Ci Britney bekerja di Front Office Ambassador. Saya kurang familiar dengan posisi tersebut, Ci. Boleh tahu nggak posisinya itu, job desk-nya apa, dan setara dengan posisi apa kalau kita belajar? Brit? Oh, jadi karena hotel aku itu kan lifestyle hotel, ya. Jadi karena hotel aku itu lifestyle hotel, sebenarnya sebutan Front Office Ambassador ini itu sama dengan front desk. Jadi itu cuma karena sebutannya aja di hotel lifestyle itu sebutannya berbeda. Jadi itu masih di entry level dan job desk-nya itu adalah di front desk agent gitu. Wow. Brit, ada yang kirim salam nih, Brit, spesial privacy dari ketua BPM nih. Tapi lagi nggak pakai video di salam dari Nelson nih. Siap, Miss. Kangen katanya, Brit. Ada aja. Waktu kamu ketua BEM, dia ketua BPM ya? Dia wakil ketua BEM. Oh, wakilnya Britney ya? Ya, iya benar-benar. Oke. Oke, Dan. So, karena kita sudah melebihi 13 menit, nggak berasa ya. 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol sama Britney. Sebelum kita tutup sesinya, bolehkah kita foto bersama nih, mumpung ada Britney? Dan Brit, kalau misalnya pengen ngobrol sama Britney langsung, boleh kontak Britney di mana? Boleh. Boleh di Instagram, boleh di WhatsApp, boleh di Line. Oke, di Instagram saya ada Instagramnya Britney, jadi kalau mau DM, tanya-tanya sama Britney, silakan. Oke, Serdoas udah mulai bisa di-capture. Hai, Faye! Dan teman-teman, Maila Faiza ini sekarang juga karena sebagai profesinya violinis, sekarang juga sebagai dosen loh. Wow. Nanti suatu hari akan kita undang ke Podomoro University. Baik, akan ada 2 halaman. Kita mulai dengan halaman yang pertama. 1, 2. Oke, tahan. Boleh mingkem dulu. Lagi di saving. Halaman kedua. 1, 2. Alright, thank you. Oke, so thank you semua yang sudah bergabung di acara Hangout with the Alumni malam ini. Semoga bisa mengambil pelajaran yang berharga dari perjalanan Britney Tiovani. Dan if you want to keep contact with Britney, please go on dan explore more with your life. Stay healthy, stay safe, and I love you all. Thank you, Brit. Thank you semua. Thank you, Britney. Thank you, Budaya, Serdoas. Thank you Thank you, semuanya. Britney. Miss you. I miss you, Britney.